Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, kita berada di tanggal 2 Agustus ya. Selamat datang di bulan Agustus teman-teman. Jadi udah dapat beberapa data penting lagi untuk hari ini ya. Kalau kita lihat kemarin itu ada data soal PMI, manufacturing dan juga manufacturing price untuk Amerika Serikat. Kalau kita melihat dari datanya, kondisi perekonomian belum bagus teman-teman, masih belum pulih ya, ekspansi bisnis masih belum bisa dilakukan kalau kita lihat dari data manufacturingnya, meskipun sebenarnya ini trennya udah mulai membaik dari 46 naik ke 46,4, berarti ada sedikit peningkatan meskipun masih di bawah dari ekspektasi market. Kemudian kemarin ada JOLTS, data JOLTS job opening, kalau kita lihat datanya menunjukkan tren penurunan, which is pembukaan lapangan pekerjaan berarti mengalami penurunan, teman-teman. Itu data yang kita temukan di perdagangan kemarin, dan untuk hari ini nggak terlalu ada news yang gimana-gimana dari kalender ekonomi ya. Hari ini akan ada data soal crude oil stock, kemudian juga crude oil inventory. Jadi inventory minyak mentah, seperti apa kira-kira kondisi dari perminyakan di market. Itu dari beberapa data yang kita lihat di market. Kalau kita lihat dari news teman-teman, ada US governance yang sekarang sedang melakukan investigasi untuk BlackRock, investigasi BlackRock ya, untuk China investment. Jadi BlackRock ini ingin melakukan investment di China, dan US government itu baru saja meluncurkan investigasi kepada perusahaan BlackRock teman-teman, karena mereka melakukan investasi di China. Kita tahu perang dagang di Amerika Serikat itu masih sangat-sangat ketat ya teman-teman. Persaingan antara China dan Amerika Serikat itu masih cukup ketat dalam hal perdagangan, dan ya tentu saja kalau ada perusahaan-perusahaan yang basisnya di Amerika melakukan ekspansi ke China itu akan diinvestigasi ketat. Jadi kayaknya sih bakalan aman-aman aja sih untuk BlackRock ya. Eh, dari berita kemarin itu ada FTX yang akan relaunch exchange mereka, teman-teman. Ini berita yang mengejutkan ketika memang FTX yang sudah punya track record buruk ya, bangkrut teman-teman di tahun lalu karena kasusnya SBF, dan eh, dan akhirnya Alameda Research, BlackRock, Alameda Research, kemudian SBF, Sam Bankman-Fried ya, itu bisa dibilang mengalami kena kasus lah istilahnya. Dan akhirnya kebongkar tuh beberapa fakta seperti SBF ini merupakan sebuah pendana dari sebuah partai di Amerika Serikat, dan akhirnya dia bisa lari ke sana ke sini, sempat menjadi tahanan rumah tapi bebas lagi teman-teman. Dan sekarang mereka mau bikin yang namanya FTX.com. Dan baru aja mereka kena kasus, yaitu soal token BALD ya, yang bergerak atau yang bergerak juga di jaringan dari Base, teman-teman. Jaringannya blockchain dari Coinbase. Kalau kita lihat dari perdagangan kemarin itu dia rug pull ya, minus sampai 71%. Sempat minus sampai 80 persenan lebih, teman-teman. Ini harga sebelumnya itu ada di kisaran 346, itu nyungsep ke 90-an ya, 90 dolar. Jadi bisa dibilang, sorry, 90 rupiah. Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat ekstrim penurunan yang terjadi, dan diduga aktivitas yang dilakukan ini itu terkait sama SBF, yaitu foundernya FTX. Apakah mereka lagi cari dana untuk bikin FTX yang baru, teman-teman? Karena baru aja melakukan rug pull di sebuah token yang sebenarnya baru aja listing di 2023 ini. Ya, tepatnya tanggal 31, bulan 7 31, berarti bulan Juli kemarin. Ya, awal listing harganya nyungsep, kemudian di pump naik, kemudian dibanting kembali. Ngeri banget ya untuk token BALD. Lalu kalau kita lihat juga ini ada Jerman, teman-teman. Jerman baru aja melakukan investigasi ketat nih. Dia melakukan investigasi ketat terhadap yang namanya project WorldCoin. WorldCoin ini bisa dibilang project yang sangat kontroversial. Mengapa? Karena project ini itu menggunakan yang namanya data para investor. eh, Ketika awal airdrop itu dia mau melakukan pencarian data
Sebagai gantinya, orang-orang yang mau diminta datanya soal data scan mata mereka, itu akan dibagikan token berupa WILD secara gratis. Dan ini tentunya sangat-sangat kontroversial. Mereka udah tersebar di Prancis, kemudian coba untuk ekspansi ke belahan Eropa sana. Dan ini tentunya mendapatkan penentangan ya, pro dan kontra, tapi nggak sedikit juga yang setuju dan nggak masalah datanya diambil. Jadi ini sebuah token yang sangat kontroversial dan masih menjadi pembicaraan. Saya rasa sih harganya masih akan cenderung fluktuatif, naik dan turun dan cukup seru sepertinya. Kemudian dari berita yang lain, ini datang dari Binance. Binance baru aja uh, mendapatkan lisensi ya, mendapatkan lisensi di Jepang, teman-teman. Ini kita dapat beritanya dari Binance, introducing Binance Japan, dedicated platform from resident in Japan. Jadi mereka baru aja listing ya, membuat debut mereka di Jepang, teman-teman, dan tentunya BNB akan langsung melakukan ekspansi besar-besaran dengan melisting beberapa koin ya yang legal untuk diperdagangkan di sana. Teman-teman, kalau kita lihat nama-nama koinnya itu seperti Bitcoin, ETH, BNB, ada Algo, Astar, Atom, Quantum, Zilliqa ya, XLM, Tron, Solana, Shiba, Sen. Jadi koin-koin itu bisa dibilang bakalan dapat momentum untuk naik, teman-teman, karena tentunya likuidasinya akan makin banyak. Nah, kita tahu Jepang ini sangat-sangat ketat sama regulasi kripto, teman-teman. Jadi nggak sembarangan exchange yang diperbolehkan untuk memperdagangkan aset mereka di sana. Tentunya kalau Binance sudah bisa masuk, berarti ini sebuah sinyal yang positif. Itu dari beberapa data yang kita lihat di market. Kemarin juga ada beberapa data yang kita udah spill ya, seperti si Lunch, Luna Classic ya, itu baru aja melakukan burning sekitar 1,41 miliar Tera Classic, teman-teman. Terus ada perdagangan volume di Uniswap yang mengalami penurunan ya, karena memang kondisi market kemarin kurang begitu bagus. Curve Finance yang digadang-gadang salah satu DEX yang besar, teman-teman, itu kena hack, kena exploit, teman-teman, diserang lah istilahnya. Ya, karena sebuah phishing dari dari beberapa jaringan, teman-teman. Jadi ada masalah dari beberapa jaringan sehingga menyebabkan exploit terjadi di Core Finance. Ini juga data menunjukkan bahwa decentralized exchange terus mengalami penurunan karena kekhawatiran investor terhadap banyaknya kejahatan di DEX. Itu. Oh, kemarin juga kita spill ya soal toko kripto, teman-teman. Toko kripto itu melakukan perubahan koin dari BitR menjadi IDR. Jadi kan BitR ini tokennya Binance ya, Binance IDR. Tapi itu sekarang akan diubah menjadi IDR karena kebijakan dari pihak Binance yang mungkin akan menyelesaikan kerjasama dengan Paxos, ataupun juga kemungkinan ini dikarenakan karena bursa kripto yang udah aktif dan tentunya withdrawal dengan IDR itu diharapkan. Jadi kita tidak akan pakai token BitR lagi, tapi kita akan migrasi ke IDR. IDR ini Indonesian rupiah ya, jadi nggak pakai token lagi, teman-teman. Jadi konsepnya mirip lah seperti di Indodax. Indodax, Sipmax itu kalau nggak salah mereka pakai IDR, sehingga tentunya withdrawal akan lebih aman. Itu sih karena mereka nggak pakai token kripto lagi. Jadi itu beberapa data yang kita udah spill, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya kita akan share nanti juga di komunitas di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, yang mau join bisa cek linknya di kolom deskripsi ya. Di sana ada link soal kita punya komunitas dan juga portal informasi di mana aku akan share banyak sekali info-info terupdate di dunia kripto. Lalu gimana untuk pergerakan harga dari market? Teman-teman, kemarin Bitcoin sempat turun ya ke kisaran 28.800, tapi market dibawa naik lagi ke 29.200. Ada beberapa yang kena liquid sepertinya, dan kemarin sih sebenarnya ditunjang oleh sentimen kenaikan dari US dollar. US dollar kembali menguat, teman-teman. Sekarang harganya udah di kisaran 102,2 ya. Sementara itu XAU dari gold mengalami koreksi, kemudian S&P 500 juga mengalami koreksi. Bitcoin udah mengalami koreksi di awal, tapi at the end dia justru mantul, teman-teman, di perdagangan dini hari tadi. Jadi kondisinya market agak sedikit anomali ya.
Ini pergerakan Bitcoin kurang lebih di time frame 4 jam ya. Volume perdagangannya meningkat kemarin dengan volatilitas yang tinggi. Sempat spike turun sampai 28.500, kemudian dibanting lagi naik. Ya, ini cari liquid nih teman-teman. Lumayan udah dapat liquid. Kemarin kita udah sempat spill juga sih ada potensial ini membentuk bullish divergence ya. Eh, tapi kita share-nya di komunitas sih. Kalau teman-teman mungkin ada yang ikut komunitas kami pasti udah tahu. Di sini juga banyak teman-teman yang berbagi informasi ya, teman-teman. Soal analisa, soal sharing-sharing informasi terupdate soal kripto, ataupun yang cuma sekedar mau flexing, itu banyak lah di grup. Jadi ini kita share kemarin ya, ada potensial bullish divergence, dan at the end ya memang beneran terkonfirmasi. Sepertinya sih jangka pendek untuk Bitcoin ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan, ditunjang sama volume yang bagus serta smart money yang masih kosong. Jadi istilahnya ada kemungkinan buat Bitcoin kembali mengalami penguatan jangka pendek aja. Ini bukan buat long run, teman-teman. Jadi kalau nanti Bitcoin naik, ya jangan heran karena ada beberapa situasi yang sepertinya mendukung untuk kenaikan Bitcoin dalam jangka pendek. Sementara itu BTC dominance masih cukup menguat, teman-teman, sehingga altcoin rata-rata kemarin pada tertekan ya. Beberapa token ada yang perform bagus seperti CFX, kemudian BNB, STX, yang lainnya sih masih terkapar merah, teman-teman. Jadi dalam kondisi sekarang market overall secara keseluruhan masih sideways, meskipun ada volatilitas yang terjadi, tapi menurut saya belum terlalu menarik lah untuk ditradingkan, teman-teman. Beberapa posisi yang cukup penting teman-teman perhatikan yaitu Bitcoin belum valid ya, breakdown dari Fibo 61,8. Kemarin memang sempat turun, tapi alangkah baiknya kalau kita melihat closing time frame daily hari ini. Kalau Bitcoin bisa closing di atas dari 91 29.200, itu sinyal yang positif buat Bitcoin. Tapi kalau Bitcoinnya closing di bawah level tersebut ya, dari level 29.200, itu sinyal yang negatif dan kemungkinan Bitcoin akan kembali punya peluang untuk ngetes level 28.200-nya di Fibo 500. Di Fibo 50%. Kalau Fibo 50%-nya drop, nah itu baru sentimen yang sangat-sangat negatif buat market. Jadi at the end sekarang saya lebih kayak melihat Bitcoin ada potensi buat ditendang naik lagi. Tentunya ini akan ditunjang sama beberapa faktor market seperti ya BTC dominance-nya yang cenderung menguat, kemudian juga ada dolarnya yang mungkin menurun. Itu bisa menjadi sentimen pendukung untuk market sedikit mengalami kenaikan jangka pendek. Jadi gitu aja buat Bitcoin hari ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Jadi gitu aja. Selamat merayakan galungan bagi teman-teman yang ada di Bali yang beragama Hindu. Akhir kata saya Andre, makasih.